Kisah Raja Sigurd penyeberang Laut Suci. Babi, putra raja dan bayi berdarah Viking. Angin utara yang dingin berhembus melalui fjord Norwegia, menampar dinding-dinding kayu rumah panjang kerajaan. Api unggun menyala, dan di dalamnya terdengar tangisan bayi laki-laki yang baru saja lahir. Tahun itu adalah tahun 1102. Anak ini diberi nama Sigurd, anak dari Raja Magnus Barefoot, raja perkasa yang dikenal karena keberanian sekaligus keganasannya. Namun nasib sang ayah berakhir tragis, terbunuh dalam pertempuran melawan musuhnya di Irlandia. Bayi kecil itu bahkan belum bisa berdiri ketika darah ayahnya membasahi tanah asing. Sejak saat itu, takdir memisahkan Sigurd dari belayan seorang ayah. Meski yatim sejak bayi, darah Viking tetap mengalir deras dalam dirinya. Iur dibesarkan oleh pelayan, biarawan, dan panglima kerajaan. Sejak kecil, ia terbiasa mendengar denting pedang, doa Latin, dan nyanyian laut para pelaut. Pamannya, Raja Olaf yang tenang, mengambil peran sebagai pelindung. Olaf bukanlah raja yang haus perang, melainkan penguasa yang menjaga kestabilan kerajaan. Ia melihat Sigurd kecil bukan sekadar bocah, tapi titisan garis Magnus yang kelak akan membawa arti besar bagi Norwegia. Namun bahkan di usia kanak-kanak, sifat keras Sigurd mulai terlihat. Ia cepat marah jika diejek, namun mudah luluh oleh cerita tentang kepahlawanan. Malam-malam di aula kerajaan, ia mendengarkan griot, penyanyi rakyat yang membawakan kisah tentang Ragnar Lodbrok atau Olaf Tryggvason. Di mata bocah itu, laut adalah jalan menuju kejayaan, dan pedang adalah pena untuk menulis sejarah. Babdu, mahkota di usia remaja. Tak lama setelah Sigurd belajar berjalan, nasib sekali lagi mengguncang. Tahun 1103, pamannya Raja Olaf meninggal dunia. Norwegia tidak bisa hanya diperintah satu tangan, maka rakyat menobatkan 3 bersaudara menjadi raja bersama: Eystein, Sigurd, dan Olaf Haraldsson. Bagi Sigurd, usia 11 tahun terasa terlalu muda untuk menyandang gelar raja. Namun takdir tidak menunggu kesiapan. Di istana, para bangsawan saling berbisik, meragukan anak ini mampu memimpin. Tapi mata Sigurd bersinar berbeda. Ia tidak suka duduk lama di kursi kayu besar dengan pahatan naga. Ia lebih suka menunggang kuda atau mengayuh perahu kecil di teluk. "Engkau akan menjadi raja laut, bukan raja darat," kata seorang pendeta kepadanya. Melihat betapa bocah itu lebih sering menatap ke arah samudera dibandingkan halaman istana, kata-kata itu menjadi ramalan. Ketika kabar datang dari jauh bahwa tanah suci, Yerusalem, telah direbut kembali dari kaum muslim oleh pasukan perang salib pertama, namun kini terancam lagi, hati Sigurd membara. Ia mendengar bahwa Raja Bauduin di Yerusalem membutuhkan sekutu. Ia mendengar bahwa Paus di Roma memanggil raja-raja Kristen untuk membantu. Saudara-saudaranya ragu. Mereka lebih memilih memperkuat hukum dan membangun jembatan. Namun Sigurd tak bisa duduk diam. Ia ingin berangkat. Bab 3, perjalanan ke tanah.